Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila Zahli dengan NIM 240404500018. Di sini saya akan memaparkan dua materi. Pertama yaitu teori-teori belajar dan materi yang kedua yaitu tugas belajar dan pembelajaran. Baik, langsung saja saya masuk kepada materi pertama yaitu teori-teori belajar. Ada 4 teori-teori belajar yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama teori behaviorisme. Teori behaviorisme ini menekankan pada perubahan perilaku dipengaruhi oleh stimulus dan dari lingkungan. Tokoh utama seperti Ivan Pavlov, Bev Skinner, dan John Watson berfokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati. Dalam pendidikan, teori ini digunakan untuk mengubah perilaku siswa dengan memberikan penghargaan terhadap perilaku positif dan hukuman terhadap perilaku negatif guna membentuk kebiasaan yang positif dan disiplin. Ciri-ciri dari teori ini yaitu mempelajari perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan pengalaman batin. Pembelajaran terjadi melalui pengkondisian yang didasarkan pada interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh dari teori ini ada dua. Yang pertama yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov menemukan pengkondisian klasik melalui eksperimen dengan anjing, di mana stimulus bersyarat memunculkan respon. Yang kedua yaitu Bev Skinner. Bev Skinner menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang muncul setelah respon. Nah, dalam teori behaviorisme ada beberapa penerapan dalam dunia pendidikan. Yang pertama yaitu penguatan positif, yang dimana penghargaan diberikan kepada siswa untuk memotivasi agar belajar dengan baik. Yang kedua yaitu perubahan perilaku sosial, yang dimana penggunaan penguatan positif seperti likes dan komentar positif di media sosial dapat memperkuat perilaku tertentu. Nah, teori yang kedua yaitu teori kognitivisme. Teori kognitivisme yang dikembangkan oleh Jean Piaget dan Jerome Bruner memandang pembelajaran sebagai proses mental aktif yang dimana siswa mengolah informasi dan membangun pengetahuan. Teori ini menekankan pentingnya berpikir, pemahaman, dan menghubungkan informasi baru dan informasi yang sudah ada. Ada beberapa ciri-ciri dalam teori kognitivisme. Yang pertama yaitu fokus pada proses mental, yang dimana mengutamakan pengolahan informasi dan memori. Yang kedua yaitu pembelajaran aktif, yang dimana siswa mengolah informasi dan memberi makna pada pengalaman. Yang ketiga yaitu peran memori. Memori sangat penting dalam proses belajar. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh dalam teori ini. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan kognitif anak melalui tahap-tahap tertentu. Yang kedua yaitu Jerome Bruner. Jerome Bruner memperkenalkan pembelajaran, penemuan, dan kurikulum spiral. Yang ketiga yaitu David Ausubel. David Ausubel menekankan pembelajaran bermakna. Penerapan dalam pendidikan pada teori ini yaitu dalam teori konstruktivisme, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang baru dengan pengalaman mereka. Metode seperti pembelajaran berbasis masalah dan proyek dapat membantu siswa belajar secara aktif dan mandiri. Teori yang ketiga yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme yang dikembangkan oleh tokoh seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan John Dewey memandang pembelajaran sebagai proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teori ini, siswa berperan aktif dalam menciptakan pemahaman yang didasarkan pada pemahaman dan temuan mereka sendiri. Ciri dari teori konstruktivisme yaitu yang pertama siswa aktif, yang dimana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman dan interaksi. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah, yang dimana siswa mencari solusi secara mandiri. Yang ketiga yaitu interaksi sosial,
yang dimana pembelajaran melibatkan diskusi dan kolaborasi. Tokoh dalam teori konstruktivisme yang pertama yaitu Jean Piaget. Jean Piaget menekankan bahwa pentingnya pengalaman langsung dalam perkembangan kognitif. Yang kedua yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky menyoroti interaksi sosial dan zona perkembangan proksimal. Yang ketiga yaitu John Dewey. John Dewey mendorong pembelajaran berbasis pengalaman yang relevan dengan kehidupan nyata. Penerapan dalam pendidikan pada teori kognitivisme yaitu dalam pendidikan teori kognitivisme menekankan peran guru sebagai fasilitator dalam membantu siswa dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran dirancang untuk mendorong siswa dalam berpikir kritis, memecahkan masalah, dan menghubungkan informasi yang baru dengan informasi yang sudah ada. Yang keempat yaitu teori humanistik. Teori humanistik ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dan Carl Rogers. Teori ini berfokus pada pengembangan diri dan pemenuhan potensi siswa. Teori ini menekankan bahwa siswa belajar lebih baik jika mereka merasa aman, dihargai, dan termotivasi secara intrinsik. Maslow menyatakan bahwa kebutuhan seperti rasa aman harus dipenuhi sebelum tercapainya potensi penuh. Ciri-ciri teori humanistik yaitu yang pertama fokus pada pengembangan diri, yang dimana menekankan pengembangan kepribadian dan tujuan hidup siswa. Yang kedua yaitu menghargai keunikan siswa, yang dimana setiap siswa dihargai dengan bakat dan potensi unik. Yang ketiga yaitu pendekatan fleksibel, yang dimana pembelajaran disesuaikan dengan gaya dan kebutuhan siswa. Tokoh-tokoh dalam teori humanistik ini yang pertama yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow menyusun hierarki kebutuhan manusia dari kebutuhan dasar hingga aktualisasi diri. Yang kedua yaitu Carl Rogers. Carl Rogers menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pengalaman dalam pembelajaran. Penerapan dalam pembelajaran pada teori humanistik ini yaitu teori ini mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberi ruang untuk eksplorasi, dan memanfaatkan teknologi untuk pengalaman belajar yang lebih interaktif. Nah, selanjutnya materi yang kedua yaitu tugas belajar dan pembelajaran. Ada beberapa aspek penting yang akan saya paparkan dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku yang terjadi akibat interaksi individu dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Reber pada tahun 1988 mendefinisikan belajar sebagai proses memperoleh pengetahuan dan perubahan pemahaman bereaksi yang terjadi akibat latihan. Nah, aspek yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang ingin dicapai setelah proses belajar yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Yang pertama yaitu Robert F. Meagher pada tahun 1962 mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah perilaku yang dapat dicapai siswa dalam kondisi dan kompetensi tertentu. Nah, yang kedua yaitu Kem dan Kapel pada tahun 1977 dan tahun 1981 mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah pernyataan spesifik dalam bentuk tingkah laku yang diharapkan tercapai. Yang ketiga yaitu Omar Malik pada tahun 2005 mendefinisikan tujuan pembelajaran adalah deskripsi tingkah laku yang diharapkan tercapai setelah pembelajaran. Aspek yang ketiga yaitu unsur-unsur dinamis pembelajaran. Menurut Imron pada tahun 1996, unsur-unsur ini mencakup motivasi belajar, materi pembelajaran, alat bantu, suasana belajar, dan kondisi subjek pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu motivasi. Nah, ada beberapa macam motivasi yaitu instrumental, sosial, berprestasi, dan intrinsik. Yang kedua yaitu bahan belajar. Nah, bahan belajar ini harus menarik, relevan, dan disusun dengan urutan yang logis. Aspek yang keempat yaitu pemilihan strategi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Pemilihan strategi harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif ini berkaitan dengan diskusi kelompok atau ceramah. Yang kedua yaitu afektif. Afektif ini berkaitan dengan refleksi pribadi atau simulasi. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Psikomotorik ini berkaitan dengan pembelajaran praktis dan keterampilan langsung.
Baik, itu saja yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila masih ada salah dalam penggunaan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.